guys, jadi dalam video kali ini kita akan membahas kasus pelanggaran etika pada ATLM. Tonton terus ya videonya. Oke, pertama-tama kita masuk ke intro dulu. Dalam suatu profesi, tentunya memiliki kode etik yang dianut oleh masing-masing profesinya, tidak terkecuali profesi ATLM. Dari dulu sampai sekarang banyak ditemukan kasus pelanggaran etika. Salah satunya yang sering terjadi adalah malapraktik. Malapraktik dalam pelayanan laboratorium merupakan pelanggaran atau kelalaian pelayanan laboratorium yang tidak sesuai dengan standar profesi atau SOP dan dapat mengakibatkan cedera atau kerugian. Selain itu, dapat diartikan sebagai ketidakmampuan, kelalaian, atau pelanggaran yang mengakibatkan kerugian pasien akibat tindakan yang dilakukan oleh personel yang bekerja di laboratorium. Masalah yang berkaitan dengan pemeriksaan laboratorium yaitu kesalahan pengambilan spesimen, tertukarnya identitas pasien, kegagalan preservasi, kesalahan perintah pemeriksaan, kesalahan alat atau metode, masa retensi spesimen, hasil meragukan, keterlambatan atau kegagalan penyerahan hasil, dan nilai kritis pasien yang lambat dilaporkan. Jadi sebenarnya malapraktik itu bukan hanya membuka praktik tanpa izin, namun kelalaian dalam memberikan pelayanan juga termasuk dalam malapraktik. Jadi bagaimana contoh kasusnya? Ini dia. Jian Doud berusia 68 tahun, meninggal karena kanker dan mendapat pengobatan yang salah akibat hasil pemeriksaannya tertukar dengan pasien lain. Sebelum mendapatkan penanganan di rumah sakit, Jian harus melakukan tes lab terlebih dahulu. Namun, hasil pemeriksaan itu justru tertukar dengan pasien lain, sehingga penyakitnya salah didiagnosis. Jian sebenarnya mengalami kanker terminal paru-paru. Seharusnya, ia perlu mendapatkan penanganan berupa kemoterapi, yang mungkin berpeluang besar untuk menyelamatkan nyawanya. Sayangnya, ia justru malah mendapatkan pengobatan yang salah. Menjelang kematiannya, barulah tim medis menyadari bahwa ia menderita kanker paru-paru. Jian sempat mendapatkan kemoterapi, tapi hal itu sudah terlambat. Setelah tahu bahwa datanya tertukar dengan pasien lain, investigasi pun diadakan. Kesalahan ini kemudian dikirimkan ke Rumah Sakit Derryford untuk bertanggung jawab atas kasus tersebut. Pihak rumah sakit kemudian mengucapkan permohonan maaf kepada keluarga Jian atas kesalahan tersebut. Mereka juga berkomitmen untuk mencegah kesalahan yang sama supaya tidak terulang kembali di rumah sakit mereka. Pelanggaran yang dilakukan tersebut dapat dikenai sanksi, yaitu sanksi administratif, berupa teguran secara lisan, teguran tertulis, dan atau pencabutan SIP ATLM sesuai yang tertera dalam Permenkes nomor 42 tahun 2015 pasal 21. Yang kedua ada sanksi perdata. Tenaga kesehatan yang mengakibatkan pasien luka, cacat, atau meninggal dapat dikenai sanksi perdata sesuai dengan pasal 1470 KUH Perdata. Ketentuan pasal 1370 KUH Perdata. Dalam hal pembunuhan dengan sengaja atau kematian seseorang karena kurang hati-hatinya orang lain, suami atau istri yang ditinggalkan, anak atau orang tua korban yang lazimnya mendapat nafkah dan pekerjaan korban, berhak menuntut ganti rugi yang harus dinilai menurut kedudukan dan kekayaan kedua belah pihak, serta menurut keadaan. Dalam ketentuan pasal 1371 KUH Perdata juga disebutkan, menyebabkan luka atau cacat anggota badan seseorang dengan sengaja atau karena kurang hati-hati, memberi hak kepada korban selain untuk menuntut penggantian biaya pengobatan, juga untuk menuntut penggantian kerugian yang disebabkan oleh luka atau cacat badan tersebut. Dan selain sanksi administratif dan sanksi perdata, juga dapat dikenai sanksi pidana sesuai dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan yang tertera dalam pasal 83 hingga 86.
Lantas, bagaimana sanksi atas kasus Jihan tersebut? Dalam kasus tersebut, menimbulkan kematian akibat kelalaian petugas laboratorium yang mengakibatkan kesalahan pemberian obat. Hal tersebut dapat dikenakan 3 sanksi. Sanksi administrasi sesuai Permenkes nomor 42 tahun 2015 pasal 21. Sanksi ganti rugi sesuai pasal 1470 KUH Perdata. Dan bahkan bisa dikenakan tindak pidana sesuai pasal 84 UU nomor 36 tahun 2014, yaitu dengan hukuman penjara bagi setiap tenaga kesehatan yang terkait dalam kasus ini, yaitu ATLM dan dokter. Dapat dikenakan hukuman penjara paling lama 5 tahun penjara. Dari uraian tersebut, dapat kita simpulkan bahwa masing-masing profesi memiliki kode etik yang harus dipatuhi. Kesalahan-kesalahan dalam pelayanan laboratorium itu seperti kesalahan pengambilan spesimen, tertukarnya identitas pasien, dan kesalahan hasil yang dapat mengakibatkan adanya sanksi yang diberikan kepada tenaga kesehatan. Nah, dalam hal ini yaitu ATLM itu sendiri. Mulai dari sanksi administratif, sanksi perdata, dan hingga sanksi pidana. Oleh karena itu, dalam menjalankan pekerjaan, kita harus selalu berhati-hati, teliti, fokus, serta memegang teguh kode etik dalam masing-masing profesi kita. Nah, gimana pembahasan kita kali ini? Cukup berat ya, tapi kan menambah pengetahuan kita. Oke, see you in next video. Bye-bye! Sponsor by Teh Kota dan tuk-tuk. tuk-tuk dari awal aja deh. Dan nggak apa-apa ya. Iya.